Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anakku semua. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang mengenal nama Allah dan kitabnya. Mengenal nama Allah. Allah telah memiliki banyak nama. Di antaranya satu, Al-Mubin. Al-Mubin artinya maha mematikan. Allah bersifat Al-Mubin berarti Allah berkuasa untuk mematikan semua yang diciptakannya. Kematian semua makhluk adalah kehendak Allah. Al-Mubin menunjukkan kekuasaan dan kehendak Allah terhadap makhluknya. Allah berkuasa penuh atas semua makhluk yang diciptakannya. Tidak ada satupun kekuatan yang dapat menandingi kekuasaan Allah. Segala yang hidup di dunia ini akan mengalami kematian. Setiap benda yang ada di alam semesta juga akan mengalami kehancuran. Semua terjadi kepada Allah memiliki Asmaul Husna Al-Mumin. Al-Hayyu. Al-Hayyu artinya maha hidup. Allah memiliki sifat Al-Hayyu berarti Allah maha hidup. Kehidupan Allah kekal dan tidak akan pernah berakhir. Hal ini berbeda dengan kehidupan makhluknya yang pasti berakhir. Allah yang menghidupkan makhluk di dunia ini. Tidak mungkin kehidupan Allah berakhir karena Allah yang mengurus kehidupan di alam semesta. Perhatikanlah pergantian siang dan malam atau bagaimana matahari dan bulan bergantian terbit terbenam. Peristiwa itu terjadi setiap hari, tidak pernah berubah, dan selalu terjadi sesuai dengan waktunya. Tidak pernah bertukar peredaran antara matahari dan bulan. Semua berjalan sesuai dengan ketentuan masing-masing. Keteraturan alam semesta adalah bukti bahwa Allah Maha Hidup. Allah adalah pengatur kehidupan bagi semua makhluknya. Semua yang terjadi di dunia ini berada dalam pengawasan Allah. 3. Al-Hayyum. Al-Hayyum artinya berdiri sendiri. Allah bersifat Al-Hayyum berarti Allah adalah zat yang maha mandiri, tidak tergantung kepada makhluknya. Kemandirian Allah merupakan wujud keagungan dan kekuasaannya. Kehendak Allah dapat terwujud dengan sendirinya tanpa dipengaruhi oleh makhluk Allah. Menciptakan sesuatu sendiri, mengatur sendiri, serta menghidupkan dan mematikan sendiri tanpa campur tangan siapapun. Lihatlah betapa luasnya alam semesta. Ada beberapa planet di galaksi Bima Sakti, termasuk bumi yang kita tempati. Masih ingatkah kamu apa saja planet-planet itu? Bumi. Kita bukanlah planet yang terbesar, tetapi bagi manusia, bumi sangat luas. Jika ditambah dengan planet-planet lain, tidak terhitung lagi luasnya alam semesta ini. Tahukah kamu siapakah yang menciptakannya? Ya, yang menciptakannya adalah Allah. Yang keempat adalah Al-Ahad. Al-Ahad artinya yang Maha Esa. Allah memiliki Asmaul Husna Al-Ahad. Berarti Allah itu Tuhan yang Maha Tunggal. Hanya ada satu Tuhan di alam ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah hanya satu, berarti tidak ada Tuhan selain Allah. Tahukah kamu bagaimana peredaran sistem tata surya kita? Matahari menjadi pusat peredaran planet, bumi beredar mengelilingi matahari sehingga terjadilah siang dan malam. Semua planet berputar pada porosnya sehingga tidak saling bertabrakan. Keteraturan sistem tata surya tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi ada yang mengatur. Pengatur sistem tata surya pasti lebih hebat dan lebih kuat daripada planet. Dialah Allah yang Maha Tunggal, yang menguasai dan menciptakan hukum. Mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Pengertian kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab berasal dari bahasa Arab yang artinya buku. Kitab Allah berarti buku Allah, yaitu buku yang berasal atau bersumber dari wahyu Allah. Dinamakan kitab atau buku karena bentuknya seperti buku, berupa lembaran-lembaran yang di dalamnya tertulis ajaran-ajaran yang diwahyukan Allah kepada para rasulnya, karena berasal dari wahyu Allah sehingga dinamakan kitab suci. Kitab Allah adalah ajaran yang bersumber dari Allah. Kitab ini diwahyukan melalui malaikat Jibril untuk disampaikan kepada para rasul. Para rasul bertugas untuk mengajarkan ajaran kitab suci kepada umat manusia. Kitab Allah ini berisi petunjuk baik berupa kewajiban-kewajiban maupun larangan-larangan yang harus dipatuhi. Nama-nama kitab Allah dan Rasul penerimanya. Kitab Taurat. Kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Taurat adalah wahyu Allah yang disampaikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Beliau menerimanya ketika sedang bermunajah di Bukit Tursina, Gunung Sinai. Taurat dalam bahasa Ibrani artinya undang-undang, syariat, atau peraturan. Kitab ini menjadi pedoman bagi kaum Nabi Musa alaihissalam, yaitu bangsa Yahudi. Melalui kitab Taurat, Nabi Musa alaihissalam mengajak umat Yahudi untuk beriman kepada Allah, melaksanakan kewajiban-kewajiban, dan meninggalkan larangan-larangannya. Kitab Taurat mengandung 10 ajaran pokok, yaitu mengakui keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, larangan menyembah patung dan berhala karena Allah tidak dapat diserupai dengan makhluk-makhluknya. 3. Larangan menyebut Allah dengan sia-sia. 4. Memuliakan hari Sabtu. 5. Menghormati ayah dan ibu. 6. Larangan membunuh sesama manusia. 7. Larangan berzina. 8. Larangan mencuri. 9. Larangan menjadi saksi yang berdusta. 10. Larangan memiliki keinginan untuk menguasai hak orang lain. Dengan demikian, di dalam kitab Taurat terdapat perintah dan larangan. Perintah tersebut memiliki kewajiban untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memuliakan hari Sabtu, menghormati kedua orang tua. Adapun larangan yang terdapat dalam kitab Taurat adalah larangan menyembah berhala, menyebutkan Allah dengan sia-sia, membunuh, berzina, mencuri, menjadi saksi palsu, dan keinginan menguasai hak orang lain. Kitab Zabur. Kitab Zabur diwahyukan kepada Nabi Daud. Kitab Zabur diwahyukan Allah kepada Nabi Daud alaihissalam. Dalam bahasa Ibrani, Zabur disamakan dengan istilah yang artinya lagu, musik, atau pujian. Kitab Zabur ini menjadi pedoman bagi umat Daud alaihissalam, yaitu Bani Israel, agar mereka menyembah Allah dan mengikuti ajaran yang dibawa dan disampaikan oleh Nabi Daud alaihissalam. Isi kitab Zabur antara lain yaitu doa dan zikir, nasihat, hikmah, dan pedoman berbuat kebaikan, ajaran kebenaran. Kitab Zabur tidak mengandung aturan hukum atau syariat kandungannya, hanya mengenai berita cerita zikir, doa, dan hikmah-hikmah. Oleh sebab itu, Nabi Daud alaihissalam tidak mempunyai syariat tersendiri. Nabi Daud alaihissalam dan umat-umatnya mengikuti dan meneruskan syariat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Kitab Injil. Kitab Injil diwahyukan kepada Nabi Isa. Kitab Injil adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, yang diutus oleh Allah kepada kaum Yahudi untuk meneruskan ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Daud alaihissalam. Kitab Injil ini bertujuan untuk menyempurnakan kitab Taurat. Namun,
Dalam perkembangannya, umat Yahudi tetap memegangi kitab Taurat dan tidak menerima kitab Injil yang dibawa oleh Nabi Isa. Umat yang mengikuti ajaran-ajaran Nabi Isa sebagaimana yang terkandung di dalam kitab Injil dinamakan dengan Nasrani. Kitab Al-Quran diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Kitab suci terakhir yang diwahyukan Allah adalah kitab Al-Quran. Kitab ini diwahyukan kepada Nabi yang terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW. Kitab Al-Quran menjadi pedoman bagi umat Islam. Al-Quran diwahyukan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Turunnya wahyu Al-Quran tidak sekaligus tetapi berangsur-angsur selama 23 tahun. Kandungan pokok kitab suci Al-Quran. Tauhid, yaitu ajaran tentang keimanan dan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat Islam harus meyakini bahwa Allah itu hanya satu. Ibadah yaitu ucapan atau perbuatan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah yang sifatnya wajib antara lain sholat, zakat, puasa, dan haji bagi yang mampu. Ibadah yang hukumnya sunnah, misalnya zikir, sholat sunnah, sedekah, umroh, dan puasa Senin Kamis. Akhlak, yaitu ajaran tentang sikap dan perilaku terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada sesama manusia serta makhluk lainnya. Inti ajaran ini adalah sebagaimana berperilaku yang terpuji kepada semua orang, seperti hormat dan patuh kepada orang tua, guru, hormat kepada anggota keluarga, dan tolong-menolong. Kitab Allah membawa ajaran terpuji. 1. Berperilaku terpuji kepada Allah. Setiap muslim wajib melaksanakan ajaran-ajaran terpuji yang tertuang dalam kitab Al-Quran, seperti melaksanakan sholat, berpuasa pada bulan Ramadan, berzakat, suka bersedekah, dan bermuamalah yang benar sesuai tuntunan syariat Islam. 2. Berperilaku terpuji terhadap sesama. Dalam kehidupan sehari-hari, kita harus selalu ingat untuk melakukan perbuatan terpuji terhadap sesama. Perbuatan terpuji terhadap sesama dapat dilakukan di mana saja, seperti di sekolah, di lingkungan rumah, dan lingkungan umum. 3. Berperilaku terpuji terhadap hewan dan tumbuhan. Hewan dan tumbuhan termasuk hasil ciptaan Allah yang harus dilindungi dan disayangi. Berperilaku terpuji terhadap diri sendiri. Setiap manusia harus menyayangi diri sendiri. Menyayangi diri sendiri dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan badan dan kerapian penampilan. 5. Berperilaku terpuji mencintai lingkungan yang bersih. Dalam kehidupan sehari-hari, kita akan terasa nyaman jika hidup di dalam lingkungan yang bersih dan sehat. Untuk itu, kita harus meluangkan waktu untuk melakukan beberapa hal, seperti menyapu, merapikan, mengepel tempat yang kita huni, baik di rumah maupun di sekolah. Membuat sampah pada tempatnya juga termasuk perilaku mencintai lingkungan yang bersih. Terima kasih anak-anak. Demikian pembelajaran kali ini. Semoga kalian dapat memahami pelajaran yang diajar Bu Nuri. Dan apabila ada pertanyaan, silahkan bertanya kepada Bu Nuri. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.